Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Ini adalah subtema 2 dari buku tema 3 kelas 4 ya. Ini pembelajaran yang pertama, halamannya adalah halaman 47. Oke, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, selain tumbuhan dan hewan, juga merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga keseimbangannya. Nah, gini ya, selain tumbuhan, gitu bacanya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih dahulu. Ya. Ini adalah burung dari daerah asalnya itu ya, dari Papua. Burung yang sangat indah, paradise bird, burung surga katanya. Ya, indah sekali burung ini. Lihat. Tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Berikan pertanyaan tersebut kepada teman sebelahmu untuk dijawab. Diskusikan jawabannya. Ya. Ayo kita bikin 4 pertanyaan. Dari manakah burung cendrawasih berasal? Dari manakah? Dari manakah burung cendrawasih berasal? Jawabannya adalah dari Papua. Yang kedua, yang pertama ini ya. Yang kedua, ya, burung cendrawasih adalah burung endemik. Apa makna endemik? Cendrawasih adalah burung endemik. Apa makna endemik? Ya, makna endemik adalah hanya ada di daerah tertentu. Ada di daerah tertentu, yaitu Papua. Di Jawa tidak ada burung ini, di Sumatera tidak ada, di Kalimantan tidak ada. Ini adalah burung endemik dari Papua, hanya ada di Papua. Berikutnya, nomor 3. Kenapa burung cendrawasih terancam punah? Cendrawasih terancam punah. Burung cendrawasih terancam punah karena perburuan liar. Ya, ditangkepin. Ya. Keempat, apa yang perlu kita lakukan untuk apa yang perlu kita lakukan agar tetap lestari, agar burung cendrawasih tidak punah gitu ya, atau tetap lestari ya. Kita cegah perburuan liar, mencegah perburuan liar. Oke, kita baca sekarang. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga atau paradise bird.
Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahan itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Ya, takut kalau kotor mungkin ya. Panjang masalahnya ya. Kita lihat burung cendrawasih di Google, gambarnya mungkin banyak ya. Burung cendrawasih. Nah, ini burung cendrawasih, kita lihat macam-macamnya. Wah, indah sekali ya. Warnanya luar biasa. Ya, ekornya panjang. Ini adalah burung yang luar biasa indah. Ya, jarang-jarang kalau terbang ya, ekornya berkibar. Indah sekali. Ada macam-macam di bawahnya ya. Banyak burung yang indah-indah. Tapi burung cendrawasih ini yang paling keren ya menurut Pak Ali sih. Ya. Semua burung punya keunikan masing-masing. Tapi burung cendrawasih ini ekornya yang bikin luar biasa ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, ungu, macam-macam warnanya. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap dan kepalanya. Ya, kita lihat di paruh, sayap dan kepala. Apa bulu yang bisa kita amati? Ya, wah ini burungnya, di ekor kelihatannya yang paling istimewa ya. Ini paruhnya, kepalanya rasanya warna-warninya itu loh. Ada hijau, kuning. Ya, warnanya dominasi kuning sama coklat ya. Oke. Didominasi kuning sama coklat. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang yang unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Warna bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Ya, artinya ini adalah endemik. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa langka yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ya, ini macam-macam cendrawasih ya. Jadi karena perburuan liar dan rusaknya habitat, ada yang kurang tadi ya. Rusaknya habitat. Oke. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena bulunya yang indah, warna, dan bentuk bulu yang indah. Bukan hanya warna, bentuknya juga indah ya, dan beraneka ragam. Ya, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua
dan burung ini hanya ada di Indonesia bagian timur. Oke. Keadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa penyebab hal tersebut terjadi? Yang pertama adalah perburuan liar. Yang kedua adalah rusaknya habitat. Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih, ya, kita harus menjaga kelestarian hutan, dan yang kedua mencegah perburuan liar. Kemudian bagaimana kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Nomor ya, manusia sering menangkap burung cendrawasih untuk diambil bulunya sebagai hiasan. Yang kedua, manusia juga merusak habitat burung cendrawasih. Juga merusak habitat burung cendrawasih. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Oke. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Maka kita tidak akan pernah menemui burung cendrawasih lagi. Burung cendrawasih lagi. Oke. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Ya, sama dengan tadi, sarannya adalah mencegah perburuan liar. Yang kedua adalah menjaga kelestarian hutan. Oke. Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, dataran tinggi, dataran rendah atau pantai, manfaat hewan tersebut. Ya. Nah, di sini pilihlah manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Diskusikan daftar pertanyaanmu dengan gurumu. Misalnya Pak Ali akan pilih misalnya elang Jawa. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu elang Jawa seperti apa. Elang Jawa. Nah, seperti ini.
Ini hanya ada di Jawa loh, elang Jawa ini. Ada jambulnya, seperti burung Garuda Pancasila. Ya, nah, mungkin desain dari burung Garuda Pancasila terinspirasi dari elang Jawa. Ya, nah, oh lihat kan, seperti Garuda Pancasila, lah mirip sekali ya. Ada jambulnya di belakang. Ya, oke. Kita, nah, pilihlah hewan yang paling menarik buatmu. Buatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya di sampingnya saja ya. Nah, di sini. Tempat tinggal, saya akan tentang elang Jawa. Ya, pertanyaan yang pertama, di manakah elang Jawa bisa kita temui? Elang Jawa bisa kita temui. Ya, habitatnya adalah di tebing-tebing, di tebing, ya, sepanjang di pantai ya, pantai di Jawa, pantai tertentu, ya. Kita lihat habitatnya di mana. Ya, elang Jawa habitat. Nah, habitatnya di mana? Di Pulau Jawa, terutama di wilayah-wilayah di hutan primer dan daerah perbukitan. Di hutan primer dan di daerah perbukitan ya. Di bukit atau di tebing. Oke. Di hutan tapi di dataran rendah. Lebih banyak di tebing-tebing dataran rendah, di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Di sepanjang pantai di Jawa ya, di dataran rendah dan sedang intinya. Di sepanjang pantai, bukan sepanjang pantai juga ya, di tebing, biasanya di pinggir pantai yang ada tebing-tebingnya itu ada elang Jawa ya. Di tebing, pada dataran rendah ya, bisa di bukit atau di pinggir pantai ya, biasanya sarangnya ada di situ. Manfaat hewan tersebut, manfaatnya adalah sebagai predator dengan trofik paling tinggi, predator dengan piramida paling atas, paling atas. Jadi dia adalah salah satu hewan yang mengontrol populasi hewan-hewan yang ada di bawahnya. Seperti singa ya, di padang sabana itu tugasnya adalah mengontrol populasi kijang, populasi rusa. Kalau nggak dikontrol terlalu banyak nanti rumputnya habis. Jadi harus ada walaupun dia predator sukanya makan hewan lain, dia itu mengontrol kestabilan ekosistem. Ya, seperti kucing yang mengontrol populasi tikus. Kalau tidak ada kucing, tikusnya wah jadi merajalela. Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Ya. Jadi manfaat, kalau ini pertanyaannya berarti ini seharusnya jawabannya ya. Tapi tidak apa-apa deh. Jadi apakah manfaat, ini saya balik ya. Pertanyaannya saya bikin biru. Apakah manfaat elang ya, jadi manfaatnya atau fungsinya kita mengenal itu sebagai niche di dalam dalam ekosistem. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjaga dan keseimbangan hewan tersebutnya diganti elang Jawa gitu aja ya, elang Jawa sebagai sumber daya alam ya. Kita harus melestarikan habitatnya ya.
melestarikan habitatnya, menjadikannya sebagai taman nasional mungkin, melestarikan habitat dan mencegah perburuan liar. Bagaimana ciri-ciri hewan tersebut? Ya, warna bulu coklat, hewan diganti dengan elang Jawa. Ya, warna bulu coklat, kepala berjambul, ya ini adalah deskripsi dari elang Jawa. Ya, kepalanya ada jambulnya. Oke. Dan sayapnya bergaris-garis ya, membentuk garis-garis. Oke. Ya. Bila direntangkan, sayap dan ekor membentuk garis-garis. Saat direntangkan, kepala dan sayap dan ekor membentuk pola garis. Terlihat pola garis. Oke. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo belajar lebih banyak mengenai hewan. Ya, ayo membaca apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu. Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Ya, butterfly. Kupu-kupu termasuk ke dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur, ya, kemudian telur yang melekat pada daun, kemudian matang dan menetas. Ya, telur ini ada pada daun, ya, matang dan menetas jadilah ulat. Ya, menjadi ulat. Ya, ulat akan terus makan daun-daunan. Nyam, daunnya habis dimakan ulat. Ya. Nah, setelah 5 sampai 10 hari akan menjadi larva ulat ya. Jadi ulat ya 5 sampai 10 hari. Nah, setelah 2 minggu ya, dia akan menjadi kepompong. Ya, ini kepompong. Jadi dia akan menjadi kepompong. Gugun. Ya. Ini 2 minggu. Ya, ulat akan menjadi kepompong. Kemudian yang bergantung pada ranting daun selama 2 sampai 3 minggu. Ini juga 2 sampai 3 minggu. Ya. Setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa akan keluar. Lalu jadilah di sini akan keluar ya kupu-kupu seperti ini. Akan sobek kepompongnya, keluarlah kupu-kupu yang cantik. Ya. Kupu-kupu yang dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang mampu membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani, pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Jadi ulatnya memang merusak daun, tapi kupu-kupunya membantu penyerbukan. Jadi juga nggak boleh dibasmi 100% juga. Ya. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu negara lain. Kita lihat
kupu-kupu Indonesia. Ya, kupu-kupu Indonesia. Wah, macam-macam kupu-kupu di Indonesia. Indah-indah ya, ada yang biru, ada yang ini warna-warni, ada yang kuning. Cantik sekali kupu-kupu ini ya. Woi, ada yang transparan juga. Keren kan? Ya, macam-macam kupu-kupu di Nusantara. Ada yang seperti mata. Ya. Ini kalau dibuka matanya kelihatan dua ya ini pasti. Ya, ada yang wah, jadi motif batik akhirnya, motif rajutan. Ya. Nah, ini jadi motif lukisan juga. Ya, macam-macam ya, indah sekali kupu-kupu. Luar biasa. Wow, tidak kalah indahnya. Wah, nggak ada habisnya kalau kita lihat kupu-kupu ya, indah-indah loh. Wah, tidak sedikit penggemar kupu-kupu ya. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian orang. Oleh sebab itu perburuan kupu-kupu sering terjadi. Ya, hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Tetap perburuan liar nggak boleh ya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Jadi bunga, ya di bunga itu ada ini dasar bunga ya, ada namanya putik. Putik ini telurnya bunga. Di dalamnya ada bakal biji. Ya di sini mahkota ya. Di sini adalah mahkota bunganya. Di sini ada kepala putik. Di kepala putik ada kepala sari, maaf. Ada serbuk sarinya. Lah kupu-kupu ini membantu memindahkan ya kepala sari ini, serbuk-serbuk ini ke sini, ke putik. Bantu memindahkan. Kupu-kupunya gemuk sekali ya. Kebanyakan makan ini kupu-kupunya. Ya. Oke. Ya. Jadi dia membantu penyerbukan. Ya, apa akibatnya jika kupu-kupu punah? Jika kupu-kupu punah, maka serangga yang berguna untuk penyerbukan akan berkurang. Akan banyak berkurang. Kita hanya mengandalkan lebah saja. Padahal bukan hanya lebah, kupu-kupu ini juga banyak sekali jumlahnya. Kalau kupu-kupunya punah gitu ya susah ya, dan banyak tanaman gagal berbuah karena tidak ada yang menyerbukan. Ada hanya tawon ya, lebah, dan itu tidak akan bisa memenuhi semuanya nanti kalau kupu-kupunya habis. Selama ini banyak dibantu kupu-kupu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Melestarikannya ya, melestarikannya, tidak menangkapnya secara liar, menghentikan perburuan liar. Ya, ada ulat sedikit-sedikit boleh lah, asal nggak terlalu banyak. Toh ulat juga ada yang ngontrol, ada burung. Ya, jadi kalau kita itu nggak mengganggu alam gitu aja, alam itu sudah membentuk suatu sistem yang bagus. Yang jadi masalah kita membunuh burungnya. Begitu burungnya nggak ada, ulatnya banyak kan gitu. Di mana kupu-kupu hidup? Di pepohonan, di lingkungan yang banyak daun-daunnya ya, di semak dan pepohonan. Ya, makanannya adalah daun. Ya, karena makanannya adalah daun. Adalah daun.
Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilih salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi tentang nama hewan, ciri-ciri khususnya, habitat hewan, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Keberadaan hewan saat ini penyebab hewan menjadi langka. Jika hewan pilihanmu adalah hewan langka, ajakan berupa upaya-upaya menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang di kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Ya, kamu bisa menambahkan poster ilustrasi dan foto hewan pilihanmu. Kamu bisa menukarkan kampanye untuk teman-teman sekolah. Menggunakan postermu kemudian pajanglah di sekitar sekolah hingga teman-teman terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Ya, contohnya ya bikin poster pilihan hewannya apa? Misalnya pilihan hewannya adalah lebah. Ya, gambarnya yang cukup menarik. Jadi gambar tidak harus gambar asli, bisa gambarnya adalah gambar animasi gitu. Ya, misalnya gini. Ya, ini adalah gambar lebah dengan sayapnya misalnya. Ya, jangan lupa dikasih ininya sengatnya, karena kalau tidak ada sengatnya nanti itu adalah ciri-ciri lebah yang umum gitu. Ya. Terus kakinya dibikin banyak. Ya. Lindungi kami. Maka lindungi kami. Ya. Ku ganti dengan madu. Akan kuserbui bungamu gitu ya. Lindungi kami, akan kuserbui bungamu. Akan membantu penyerbukan bunga. Nah, contohnya sederhana seperti itu. Ya. Oke. Ya. Keberadaan hewan saat ini, sudah. Ayo renungkan. Sebutkan hal penting kamu pelajari. Kita belajar tentang hewan dan cara pelestariannya. Oke. Sikap apa yang perlu kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Peduli terhadap lingkungan. Ya. Nah, kita juga belajar tentang ini, manfaat hewan tertentu. Oke. Kerja sama dengan orang tua ya, untuk mengetahui daur hidup tumbuhan kacang. Tanamilah biji kacang hijau di rumah bersama orang tuamu,
Letakkan dalam gelas plastik bening bekas yang telah diberi kapas, lalu letakkan beberapa butir kacang hijau di atasnya. Ya, tingkatkan rasa tanggung jawabmu dengan menyiram dan merawatnya setiap hari. Catatlah pertumbuhan biji kacang hijau tersebut selama 6 hari dalam tabel. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, tanggalnya berapa, hasil pengamatanmu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rasanya sudah pada akhir dari pembahasan kita ya. Sudah, kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya. Ya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.